Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman amiqa wa amalan salihan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dibanggakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Tadi Pak Haji sudah mendahului membaca Al-Fatihah dengan tawassulan surat Al-Fatihah sebagai umum kitab, ibunya Al-Quran, pokoknya Al-Quran. Ulama mengatakan Al-Quran yang 30 juz, berapa yang kita hafal? 30 insyaallah. Kalau enggak 30 ya juz 30 lah. Kemudian berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Ya. Udah pernah hitung belum? Dulu 6666 ya. Jadi berapa ayatnya kita ittiba'nya kita. Ayat yang itu lalu ulama mengatakan tersimpul dalam sebuah surat namanya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu kemudian diperas, dikeluarkan intisarinya, maka ada di satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lalu kemudian diperas lagi maknanya dari 30 juz 114 surat diperkecil dari Al-Fatihah diperas ke Bismillah, kemudian ada di huruf ba. Ustaz, cukup di huruf ba doang? Ba gitu enggak ya? Nah, begitu dalamnya Al-Quran, Masya Allah. Jadi tidak sah sholat kita kalau Al-Fatihahnya ketinggalan ya. Bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, udah disiapin matang, kemudian langsung baca wadduha. Sah apa tidak? Enggak sah karena tidak membaca suratul Fatihah. Jadi kita bertawassulan berwasilah dengan surah Fatihah. Banyak-banyak dibaca, Masya Allah, bagus banget, luar biasa itu. Kalau bisa pagi sebelum berangkat di motor, di mobil, di kendaraan, di naik angkotkah gitu ya, maka baca-baca surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Doa-doa Bapak Ibu para jamaah kita semua Allah kabulkan, Allah ijabah. Baik doa-doa yang termaktub, yang terletup dengan bibir kita, ataupun doa-doa yang hanya kita sama Allah yang tahu. Karena kalau kita letupin bikin iri tetangga. Apa contohnya? Ya Allah, kirimkanlah kepadaku Pajero ya Allah. Ada kan bikin tetangga iri ya. Nah, doa-doa yang lain tuh. Bapak punya doa ke anak-anaknya, ibu-ibu punya doa untuk suaminya, kita punya doa untuk pasangan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Al-Fatihah juga berkah untuk badan kita, mudah-mudahan sehat walafiat, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dilindungi, anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan terjaga mereka semua, Allah berikan keberkahan, termasuk insyaallah keberkahan Bapak Ibu datang sebelum subuh, kemudian berikhtiar istiqomah melaksanakan dengan subuh berjamaah, mudah-mudahan diberikan keberkahan insyaallah untuk anak keturunan kita. Setiap langkah kaki yang diayunkan ke masjid
maka akan melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah dan mengangkat derajat kita dan mengabulkan doa-doa kita. Allah berikan rezeki yang halal bagi mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabiyil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakatuh suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Agak mulut. Luar biasa. Inilah salah satu kelebihan jamaah Masjid Jibul Qadri. Ustaz yang ada pilot. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak lupa kita ingin menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mengakui bahwa Allah yang Maha Pemurah, bahwa Allah yang Maha Penyayang, bahwa Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Bapak Ibu merasa tidak Allah berikan rezeki kepada kita? Merasa apa itu? Sehat. Lalu aman. Sekarang tanggal berapa? 28, 29. Nah, pada kalau lupa tanggal 29 senyum masih tanggal 1. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lalu Allah berikan kita kehidupan. Ketika kita bangun tadi Bapak Ibu, bangun jam berapa? 2 seperempat kah? Setengah 3 kah? Jam 3 kah? Lalu terucap doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya itu? Kita pasrah kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, pujian ini hanya layak untukmu ya Allah. Siapa Allah? Beliau yang telah berikan ahyana, yang telah berikan kita kehidupan yang berikutnya. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita mati sementara. Setelah kita wafat tadi malam, tapi kalau Allah masih sayang kepada kita. Barangkali karena ada satu niat dalam diri ini, dalam diri Bapak Ibu, ya Allah, aku pengen besok sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Aku pengen besok silaturahmi kepada kawan-kawan karenamu ya Allah. Bisa jadi karena wasilah itu pula lah Allah kembalikan roh kita menyatu lagi dengan badan. Andai saja tidak, maka pagi-pagi ini keluarga sudah mulai menangis. Mereka akan membangunkan kita, tapi tubuh kalau kita berdaya sudah kaku. Maka hari itu sang anak akan berkata, ayah bangunlah. Istri pun akan kaget dan menangis. Digoyang-goyang tubuh itu
maka ternyata sudah betul-betul kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan lagi roh itu menyatu dengan badan. Maka terima kasih ya Allah, setelah Engkau hidupkan dan Engkau matikan kami dan hidup kembali, maka kesempatan itu adalah kesempatan yang mahal. Percayakan bahwa hari ini dikala hati kita senang bisa berjamaah, ada sahabat-sahabat kita yang turun dengan duka. Mungkin di antara mereka ada saudara yang telah mendahului wafat. Betul tidak? Ada mereka yang sedang sedih karena orang yang terpenting dalam hidupnya kembali kepada Allah. Tetapi kita juga mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kemudian ditutup dengan wa ilaihin nusyur. Allah, kehidupan ini pun sangat sementara. Kapan paling cepat adalah antara malam, karena kita pasti akan ada finishnya hari demi hari. Finishnya kita termalam adalah tidur lagi. Ketika tidur itulah kita kembali mati. Tetapi hidup kembali wa ilaihin nusyur, kita pun sadar bahwa kita semua akan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan syukur itu kemudian kita upayakan dengan cara memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amalan kita, sehingga kelak mudah-mudahan di saat itu tiba, maka kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Bibir berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak dan bisa membersamai beliau di surga Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh yang penuh berkah ini, ya insya Allah sampai tadi Pak Haji bilang jam 5 menit kita akan membincang bersama sesuatu yang di kuping itu sudah sangat akrab. Dan ini sudah mungkin puluhan tahun kita laksanakan. Sholat. Saya ingat Bapak Ibu dan kita, alhamdulillah dari kecil sudah pasti sholat. Ya. Kalau ditanya masing-masing kapan mulai sholatnya sudah teratur, jawabannya mungkin beragam. Ya. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah umurnya kini 50 tahun, dimundurkan sampai usia balik, katakanlah 12-13 tahun. Tapi Masya Allah, saya yakin wajah-wajah jamaah ini wajah-wajah yang penuh dengan air wudhu. Kelas 1 SD umur 7 tahun ini pasti sudah sholat ini, walaupun sholatnya kayak kita semua kecil ya, ada sholat Masya Allah. Nah ini luar biasa. Nah memang terkadang ketika membahas sholat nggak keren gitu. Ya. Kemudian apa lagi, nggak kurang judulnya kurang mantap sholat gitu. Tapi Masya Allah luar biasa bahwa sholat yang kita lakukan itu harus kita lihat ulang. Mengapa kata Rasulullah, ternyata apapun bentuknya amal ibadah yang kita lakukan, dari pagi sampai kita tidur kembali dan bangun, maka ternyata passwordnya itu adalah dilihat bagaimana sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan-amalan itu
menjadi kategori baik. Tapi kalau sholatnya dihitung tidak baik, maka ternyata amal itu kan jadi amal sia-sia. Rasul sampaikan, "Idza ahsana ar-rajulu sholata fa atammaha ruku'aha wa sujudaha fa qalat as-shalah hafizakallah kama hafiztani." Idza ahsana ar-rajul, apabila seseorang memperindah melaksanakan sholatnya ahsan. Apa makna ahsan itu? Hasan apa? Baik. Memperbaiki sholatnya, mempercantik sholatnya, menyempurnakan sholatnya, ahsan. Ar-rajul secara etimologi maknanya adalah laki-laki, pemimpin, rijal, jamaknya rijal, namanya jamak taksir. Dalam kaidah usul fikih, apabila laki-laki disebutkan, maka hukum yang turun ke bawahnya itu akan ikut. Contoh, perempuan akan terbawa hukum laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau perempuan yang disebutin, maka laki-laki tidak dapat hukumnya. Contoh ketika Allah menyampaikan tentang surah An-Nisa, khusus An-Nisa. Nisa artinya perempuan. Bicara tentang ibu menyusui, laki-laki masuknya? Iya enggak. Tapi dalam konteks sholat kita ahsanul rajul, apabila seorang laki-laki, ar-rajul maknanya semuanya ke bawah, baik laki atau perempuan, membaguskan sholatnya, memperhatikan sholatnya, mengutamakan sholatnya, fa'atammaha ruku'aha wa sujudaha, lalu dia sempurnakan ruku' beserta sujudnya dengan tumakninahnya. Faqalatis sholah, maka sholat itu bermohon, bermunajat, mengadu kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Apa doa sholat itu? Hafizakallah, hafiztani. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah memeliharamu, karena engkau telah menjaga dan memelihara aku. Kata siapa? Kata sholat tadi. Faturfa'u, maka sholat ini akan, yang seperti ini akan turfa, diangkat ke hadapan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti mudah-mudahan subuh nanti kita sholat berjamaah, kita baguskan sholat kita. Bapak Ibu yang lebih tahu, disempurnakan rukuk dengan sujudnya, dengan tumakninahnya, maka insyaallah sholat subuh kita tadi diangkat ke hadapan Allah. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan dan untuk kita introspeksi diri. Wa idza asa'atis shalah, apabila sholat itu disia-siakan, sa itu artinya tersakiti. Apabila sholat itu tidak diindahkan, dalam bahasa kurungnya itu ngasal. Sholat tapi ngasal. Apa risikonya? Wa idza as-shalah falam yatimma ruku'aha wa sujudaha, lalu pun tidak disempurnakan rukuknya dan sujudnya dengan tumakninahnya, asal jadi ternyata Masya Allah faqalatis shalah, sholat yang kedua ini pun bermunajat kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Bapak Ibu mohon maaf, kekencangan enggak? Enggak, takutnya pengang di kumiga ya. Dia mengadu kepada Allah, Dayya'allah kama dayya'tani. Doya itu artinya sempit. Doya itu artinya celaka. Doya itu artinya menimpa keburukan. Semoga Allah menyempitkan hidupmu. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu.
karena engkau telah menyia-nyiakan aku. Kata siapa? Kata sholat yang kedua yang tidak disempurnakan, diindahkan sholat dan tidak disempurnakan rukuk dan sujudnya dengan tumakninahnya. Lalu sholat yang kedua ini fatulaffa kama yuslafu sabul khalaqa. Sholat yang ini kemudian dilipat, kayak kita dilipat, ya. Kama yuslafu sabul khalaqa, seperti lipatan kain yang sudah kotor bau. Kain kotor, bau, bapak ibu, baik kita di hotel kah, di villa kah, sedang diklat kah, ngapain? Kalau udah kotor, lipatnya bagus bukan? Rapi atau tidak? Kan beda. Lipatan ketika habis di laundry, lipatannya habis dicuci bersih dengan kain kotor, ngasal lipatnya. Fatullafu kama yulafu sabul khalaq, fayuqrabu bihil wajah. Dilipatlah tadi sholat yang kedua yang tidak disempurnakan, kemudian dilemparkan kepada wajah yang sholat. Itu. Jadi ketika seseorang, Ustaz Akmal, Bapak Ibu, kawan-kawan ketika sholat, dua kemungkinan. Satu, kita akan didoakan oleh sholat yang kita laksanakan. Nauzubillah. Yang kedua, kita akan dilaknat oleh sholat yang kita laksanakan. Nah ternyata Masya Allah penting untuk kita sholat ini kita utamakan, bukan hanya udah sholat, ya. Nah apa yang mesti kita perhatikan? Sholat itu rangkainya turunnya, bukan hanya mulai kita takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Tidak hanya itu, yang berkaitan dengan sholat, karena sholat itu adalah wajib, maka mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan wajibnya sholat itu menjadi wajib. Apa itu? Ilmu fikih. Apa fikihnya sholat? Dimulai dengan suruh sholat wudu, ya Pak? Taharah. Taharah, apa berkenaan dengan taharah? Berarti kita bersuci, wudu, kita butuh air. Mempelajari hal yang berkenaan dengan air menjadi wajib ketika kita mau sholat. Kalau airnya nggak ada, apa solusinya? Tayamum. Maka mempelajari tayamum menjadi wajib karena wajibnya sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan judul yang memang agak sedikit bombastis, ya, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan mengindahkan kehidupanmu. Apa artinya? Ternyata sholat itulah kunci segala-galanya, seperti yang tadi disampaikan. Allah sampaikan tadi di surah Al-Baqarah ayat 105, 152, 53. Fazkurullah fazkuruni. Hai manusia, ingatlah kalian kepadaku. Ingat itu namanya sholatlah. As-sholatu li zikri. Sholat itu merupakan puncak zikirnya seorang hamba kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah, dirikanlah sholat, maka al-mukurkum harus syarat dan jawabannya, maka Allah akan mengingatmu. Ingat kita kepada Allah, kita sebut nama Allah di waktu kita apalagi sedang sempit, sedang ada kegelisahan, sedang ruwet pikiran, ingat kepada Allah, maka Allah azkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dekat dengan Pak Haji, dekat dengan kawan kita, setiap hari ketemu di masjid, datang-datang ke rumah beliau, nyaman kan? Enak kan? Ngobrol enak, disuguhin kopi, udah setengah jam muncul nasi uduk, ya, ditutup dengan bubur kacang hijau, berarti kan nikmat banget.
Kita obrolan meriah. Kenapa? Karena kita kenal. Tapi kenal kagak. Mungkin saya pernah lihat mukanya doang, tapi negur juga enggak, Pak. Udah ketemu kagak juga salaman. Buru-buru salam senyum aja muka itu cepet-cepet baik sosok menarik. Pelit banget mau senyum. Berani gak datang ke rumahnya? Berani? Oh enggak, malu gitu. Apalagi hanya kenal muka. Masih pelit nih. Apalagi gak kenal sama sekali. Hanya kenal, pernah dengar namanya pun dari teman. Lalu datang ke rumahnya minjam duit lagi. Berarti itu nggak tahu diri seperti itu. Ya. Nah kalau kita udah kenal sama Allah, Allah pun kenal sama kita. Mintanya enak. Ya Allah, tuh apa doa Bapak Ibu lah? Nggak cukup satu rumah di kontri, ya Allah. Aduh, agak sempit ini, ya kan? Tapi sendiri aja doanya. Boleh nggak Ustaz? Tapi yang nggak boleh doanya itu dalam sholat. Habis sholat tauhid, amin ya Allah. Tambahkanlah satu kontrakan lagi ya Allah. Ya nggak boleh itu. Ya. Tapi kita minta sama Allah, Allah kenal sama kita, mintanya apapun kita minta silakan. Tapi masalah dikabulkan urusan Allah. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu gambaran kalau kita dekat dengan Allah. Dan sholat itu pun merupakan satu-satunya cara agar kita lepas dari masalah. Sholat itu merupakan cara Allah memberikan solusi kepada kita agar kita hidup ini dalam tuntunan Allah dan tenang. Apa kata Allah? Fasta'inu. Artinya ista'inu. Mintalah kamu pertolongan, minta bantuanlah, minta tolonglah. Dengan cara apa? Bisabri wassalah. Sabar satu, yang kedua as-salat. Punya masalah, lari ke tempat duduk, ambil duduk, laksanakan sholat. Wajib harus tambahkan dengan sholat sunnah. Ribet di pikiran, ini luar biasa. Solusinya apa? Jangan baikon. Apalagi update status. Ya ada orang cemooh sama kita. Ya. Proyek agak sedikit mantep nih. Ya mereka ya. Yang proyek-proyek. Agak susah proyek ya, perbaiki sholatnya. Ya. Istri jemput. Apa solusinya? Kasihlah uang jajan tambahan, ya, dan sholat. Ya. Nah maka insya Allah orang-orang yang termasuk kita yang mengutamakan sholat kita kepada Allah hanya lillahi ta'ala, maka Allah jaminkan Allah akan memperindah kehidupan kita. Allah akan berikan solusi min haitsu la yahtasib, dari jalan yang gak pernah kita bayangkan. Ya. Anak-anak kita agak susah nih rasanya diomongin. Bapak Ibu cerminnya jangan lari ke dukun, jangan minta jambi-jambian, tapi menghadaplah, bentangkan sejadahmu, maka kadukan kepada Allah. Minta sama Allah agar lidah kita ditajamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak mau ujian sekolah di pesantren, mau kuliah, mau skripsi, maka Bapak Ibu sebagai orang tua bentangkan sejadah. Jalurnya yang VIP kapan? Tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Tengah malam ngadu sama Allah. Bukan lihat HP, bukan Facebook, bukan. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Di Facebook orang cuma cibir, Mas.
bentangkan sajadah. 2 rakaat cukup, kalau nggak bisa 4. Disitulah nangis kepada Allah. Ya Allah, mudahkan jalan hidup anak-anakku ya Allah. Sehatkan istriku ya Allah. Sehatkan suamiku ya Allah. Sehatkan anak-anak kami, anak-anak cucu kami ya Allah. Ngadu sama Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Besok anakku nyari kerjaan, besok anakku melamar pekerjaan, mudahkan ya Allah. Berikan yang terbaik. Doa orang tua ke anak mustajab. Ya, ada di mana? Hamparkan saja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh dilaksanakan berjamaah, datang ke masjid. Salat subuh maka akan dipersaksikan dengan bangga Allah, akan sampaikan kepada makhluk-makhluknya, Fulan bin Fulan melaksanakan salat subuh berjamaah karena aku, karena Allah, akan Allah saksikan kepada makhluk-makhluk Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat ini hal yang sepele yang hari ini dan seterusnya dan kemarin kita laksanakan, tapi kita harus bercermin. Ya Allah, apakah sholat saya sudah benar apa tidak? Ya Allah, sholat kita sudah terima apa belum? Yang paling tidak ukurannya adalah hati kita, nyaman tidak? Terkadang kalau kita sholat Pak, itu jalan pikiran itu lapang benar. Lapangnya apa? Sampai kunci motor hilang aja ketemu di sholat. Ya, di mana tadi ya Allah? Di sholat. Allahu Akbar. Ini gangguan sholat sama Allah. Diurut. Ternyata mulai Allahu Akbar itu dari tadi, dari mana ya? Oh, dari dapur. Habis itu saya ke kamar mandi. Ya buru-buru jalan tidak ya. Kata setan, nah. Ya, tadi kan duduk lumayan, tadi kita lihat dia tadi jauh, belum digoyang, maksudnya tadi itu belum digoyang yang jatuh. Ya, mulai ke kamar mandi terus, saya keluar, datang dari kawan, ya. Oh rupanya di bawah, pas lagi kasih buangkan burung, ketemu tuh. Nah, oh iya, Masya Allah. Pernah nggak saya begitu? Iya. Apalagi godaan sholat berjamaah. Imam sibuk dengan hafalannya, dengan bacaannya panjang luar biasa, makmumnya sibuk nerawang. Iya. Walaupun amin. Tadi saya agak sedikit merasa bersalah juga tadi. Panjang gitu. Iya. Kalau panjang kan masya Allah itu. Wadhkuruni adhkurukum washkuri wa la takfurun. Bapaknya, akan selesai ini insyaallah. Ayat 1 sudah selesai. Apalagi ayat-ayat yang memang enggak dihafal oleh jamaah. Maka sunnahnya nih Pak, sunnahnya nih ya, mereka ya, sunnahnya imam itu bacalah surat-surat yang dihafal oleh jamaah. Saya berhusnuzon tadi Pak, jamaah masjid kita ini hafal tadi yang saya baca, insyaallah ya. Gitu husnuzonnya. Jadi masya Allah, Ustaz itu imam dulu hanya terus saja apa? Rakaat 2 al-nas, kalau nggak al-falaq tidak apa-apa. Ya, ketimbang ada imam yang banyak-banyak baru dihafal langsung naik mimbar. Udah sibuk hafalan, salah ulang lagi dari awal. Nah, ini mau rusak tapi jemaah ini, ya enggak? Nah, mulai batuk di belakang. Ya udah, ruku aja di belakang. Nah, maksudnya begitu tuh, yang dihafal jamaah. Wadduha kan kalau nggak hafal 30 juz minimal 30 ya. Nah itulah godaan-godaan itu memang. Maka kata Allah, sholat itu sepele bagi kupingmu tapi berat. Kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khashiin, orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Surah Al-Baqarah. Mereka adalah yang ikhlas kepada Allah, lalu mereka dalam pikirannya, di batinnya bahwa dia sedang dipantau oleh Allah dan nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita dilihatin, itu kan lumayan agak-agak khusyuk tuh Pak. Merasa dilihatin ya. Nah, dulu misalnya dilihatin oleh mantan nih, ya sholatnya Masya Allah luar biasa. Nah, begitulah kurangnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh ilmu berkenaan karena sholat itu wajib harus kita pelajari, harus kita membuka diri dan sekarang kita lihat misalnya. Pertama kita harus sholat apa yang kita laksanakan wudhu dulu, ya kan? Toharoh, berarti bertoharoh itu menjadi wajib kita pelajari karena berkenaan dengan sholat itu yang wajib. Bersuci. Nah, syarat suci. Berapa hal yang harus kita wajib kita basuh ketika kita sholat? Kita wudhu. Berapa rukun wudhu? Berapa? Wah, satu apa dua? Niat. Terus. Ayo taruh. Ini wajib nggak? Hah? Apa bahasa ini? Menghilang-hilangin air gitu ya? Wajib sunah. Sunah. Nah, ayo kita cek bareng-bareng kita. Nah, apa yang kita laksanakan biasanya? Niat. Oke, niat dulu. Apa niatnya? Usolli Allahumma barik lana fima razaqtana. Ayo ya. Nawaitul wudu'a. Ya. Ustaz biasanya saya mau kurang masalah. Ya udahlah, bahasa kita aja. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Aku berniat untuk sholat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Cukup. Setelah itu baru ngapain? Oh, tangan. Jadi wajib sunah. Sunnah. Yang tadi Bapak Ibu kerjakan itu tangan terus kumur-kumur, wajib sunah. Oh, sunah semua berarti kan? Hebat tuh. Kalau Bapak Ibu udah buat sunnah, wajib pasti itu insyaallah tuh. Udah, kumur-kumur. Berapa kali? Sunnah wajib. Oh, sunnah tadi sunnah kan itu ya. Dapat sunnah ini dua. Setelah kumur-kumur apa? Wudu. Oh, hidung ya. Masukin air ke hidung. Nah, itu hilangkan penyakit dah. Wajib bersunah. Oh, sunnah lagi. Berapa kali? Oh, 3 kali sunnah. Udah. Nah, ada sunnah. Oke, apa lagi? Mencuci muka. Cuci apa basuh? Basuh muka, cuci. Oke. Wajib bersunah. Masya Allah. Wajib. Berapa kali? Wajib bertiga berapa kali? Wajibnya 1, sunnahnya 3. Kalau 7 kali DKM melototin. Ini wajib. Airnya habis nih. Tolong perhemat air ya. Apalagi daerah punya susah air kan gitu kan. Wah, sunnahnya ganjil. Kalau banyak air boleh juga apa-apa. Nah, 1 ketemu wajib. Setelah itu muka deh. Sudah muka dulu, muka. Mana yang disebut dengan muka? Membasuh muka yang mana? Nah, Masya Allah. Ya, atas ke bawah tempat temu rambut sampai ke dagu, horizontal. Kuping ke kuping, itu muka itu standar. Ya, Ustaz, kawan saya tuh botak, Ustaz. Botak dia. Profesor, profesor, semua profesor begitu ya. Enggak semua profesor botak, ganteng banget badannya. Ya, ada saking pinternya botaknya, tapi botaknya permanen. Memang dari kecil nggak tumbuh rambut beliau. Nah, berarti muka beliau pak seluruhnya Pak. Kasihan nih kawan-kawan kita begini. Salahnya apa tadi? Permanen botaknya. Jadi memang nggak tumbuh rambut, maka orang kawan kayak ini palanya lebih gede. Karena ketika dia berwudu, mukanya dari depan sampai ke belakang. Gitu tuh ya. Kudu, kalau enggak dia bakal Pak. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu, Masya Allah, Bapak Insya Allah aman nih, bukan standar.
Ya, muka kita standar ya. Tapi kan tadi kalau botaknya permanen, kalau cari lagi cukur, lagi umroh, tahallul tuh dibotakin, tetap standar kita muka yang biasa. Itu muka ya. Setelah muka apa lagi? Tangan. Tangan kedua. Tadi kita jalan tangan. Nah, sekarang tangan sampai mana? Siku, ya. Kanan kiri. Kiri kanan apa kanan kiri? Kanan kiri. Kanan dulu. Hukumnya apa? Kanan kiri itu sunnah. Tapi dari menyuci tangan sampai ke siku wajib. Jumlahnya berapa? Berapa? 3 wajib sunnah. 3-nya sunnah, wajibnya 1. Ya, gitu masya Allah luar biasa. Ketemu 2 syaratnya. Tadi muka, yang kedua tangan sampai ke siku. Yang ketiga apa lagi? Ya. Rambut atau kuping? Kepala. Dibasuh atau digosok? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib, masya Allah luar biasa. Wajibnya berapa? 1. Contoh nih, lagi minyak rambut cakap banget lagi. Ya, tanco plus minyak goreng. Berapa wajibnya? 1. Udah. Tapi kulit. Tapi gugur wajibnya. Selesai. Sunnahnya, dibasuh gitu. Banyak air pak guyur sekalian. Masya Allah ya. Kan jumlah 3 sunnah, wajibnya sehelai rambut. Setelah itu kuping ya. Kuping wajib sunnah. Sunnah wajib. Sunnah berapa kali? Terserahlah sunnah kan ya. Tapi kalau sunnahnya nggak, kuping nggak dibasuh, boleh nggak? Boleh. Gitu ya, boleh nih. Jadi tapi apalagi indahnya kalau kita bersihin, karena masih ada kotorannya itu. Nah, setelah kuping apa lagi? Kaki dibasuh. Kanan kiri sunnah. Wajibnya sampai di mana? Mata kaki. Boleh nggak sampai lutut? Boleh banget. Boleh sampai paha, kuyur sekalian. Setelah itu doanya apa? Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayana apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin wat-tahirin. Hukumnya apa tadi? Sunnah wajib. Sunnah juga ternyata. Tanpa doa boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita ada doa masa nggak kita baca? Nggak bisa Pak Ustaz bahasa Arabnya, bahasa Cibul Kontrinya aja udah nggak apa-apa. Oke, udah berapa ketemu? Mana yang rukun tadi? Yang mana rukun? Niat. Yang kedua, muka. Yang ketiga, tangan sampai ke siku. Keempat, kepala. Kuping enggak? Yang terus yang berikutnya kaki. Yang terakhir tertib. Itu doanya masuk tertib. Jadi 6 rukun wudhu itu harus 6 itu. Tertib. Apa itu tertib? Beraturan. Jangan seenaknya WDW. Langsung di keran, di kamar mandi, di keran wudhu langsung main guyur aja kepalanya. Ya, habis itu kaki udah selesai. Gak bisa. Atau mut di kaki dulu terus balik ke atas, nggak bisa. Harus tertib. Muka, tangan sampai ke siku, sebagian rambut dan kaki. Itulah rukun wudhu. 6. Niat pertama itu dengan tertib. Doanya tadi hukumnya sunnah. Doanya menghadap kiblat.
dapat sunnah berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Gitu lah ya. Nah, luar biasa. Nah, wudhu itu dengan sunnah-sunnah yang tadi, yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengerjakan dan kudu istiqomahkan. Mana dalilnya? Surah Al-Maidah Allah sampaikan. Apa kata Allah? Wahai umat manusia yang beriman, apabila engkau hendak sholat, maka basuhlah. Surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah di situ? Nah, catat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang 6 tadi ada di surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Kita lihat Bapak Ibu di rumah ya. Oh ini ternyata dalilnya kita harus wudhu. Nah sunnah-sunnah wudhu banyak tadi itu. Ada yang menyampaikan 18 runtutannya, ya. Kemudian ada yang mempersingkat jadi 13. Semuanya sunnah. Semakin banyak kita laksanakan, maka insya Allah semakin banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu udah benar nih wudhu kita, udah cakep nih, baru kita sholat. Tapi kalau misalnya air nggak ada, mau wudhu air nggak punya, solusinya tayamum. Apa itu tayamum? Apa tayamum? Pakai apa tayamum itu? Pakai tubuh. Syaratnya apa? Satu, air nggak ada. Yang kedua, dalam perjalanan, di kereta kah, di pesawat kah, naik angkot. Jangan disepelekan, naik angkot aja satu tuh. Naik angkot boleh tuh. Ya. Mana debunya pusat? Itu jok bisa, kaca bisa. Tapi jangan pundak teman juga, buka berdebu nih ya aja. Saya lihat mukamu agak serba begini, udah ceplok. Masalah. Kemudian sakit, memang kita secara di dokter nggak boleh kena air, ya udah tayamum. Tayamum itu apa itu? Caranya gimana tayamum itu? Mempelajari tayamum menjadi wajib karena sholat. Tayamum pertama caranya adalah, nah setelah kita niat, nawaitu tayammum, aku niat tayamum li istibahatis sholat, untuk bolehnya melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Nah pertama kita lakukan apa itu? Nah pakai ini kita yang rapat, baru entah ke kacanya kah, entah ke jok belakangnya kah, atau apa lagi? Iya, sesuatu yang kita yakin ada debunya. Lo rapatin tangannya. Nah setelah itu mungkin biar debunya tuh nggak terbanyak. Udah debunya banyak langsung ke muka, kan nggak asal kita juga ya. Lipat nanti setelah itu. Nah boleh cek. Setelah itu baru ke muka. Yang tadi berlaku kayak wudhu di mukanya. Andaikan kawan-kawan mukanya yang kategori yang kedua, rambutnya nggak tumbuh dari kecil, maka seluruh kepalanya dulu dibui. Setelah itu, yang kedua, blok jarinya regangin. Tepuk lagi, ambil kanan dan kanan. Nah, mulai dari taruh yang kiri di atas, sampai ke siku, kemudian ke bawahnya, sampai ketemu jempol. Yang kedua, yang kanan taruh di kiri, ke bawah juga, sampai kemudian dipertautkan. Nah, ini ujung-ujungnya selesai. Kaki perlu nggak? Oh enggak, cuma muka dengan udah selesai. Ambil sunnah berikutnya, baca doa. Doanya sama doa wudhu. Saya menghadap kiblat. Udah disitulah kalau kita mulai, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang berikutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah? Dan Masya Allah, Alhamdulillah, seluruh jamaah ini Masya Allah sudah mengamalkan sunnah. Bukannya sunnah, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Jangan lupa, ketika menjadi syarat wajib sholat, salah satu adalah suci diri kita dan suci tempat kita. Diri kita maksudnya apa? Pakaiannya. Pakaian yang kita bawakan sholat
usahakan pakaian yang terbaik. Cakep. Jangan dibalik ke masjid musola ngasal. Ya, kadang-kadang masalah nauzubillah ya. Ada juga kawan-kawan rajin memang ke masjidnya, rajin ke sholat berjamaahnya, rajin ke musolanya, tapi pakaiannya udah rukuk kelihatan penggorengannya belakang. Aduh, nauzubillah. Rukuk Pak, kelihatan penggorengan. Itu kalau dimasukin penggorengan matang gitu. Tungkunya kelihatan. Ini kan batal sholatnya tanpa disadari. Apalagi sholat lipat sendiri. Sama Allah. Kan lipat sendiri. Masya Allah nih. Ustaz, mau baju koko itu harus enggak harus lah. Baju koko enggak harus, apalagi baju muslim. Ya. Baju gini pakai jubah, tapi dengan baju bapak ibu begini kan menutupi auratnya, aman. Jangan sholat lipat sendiri. Ketika rukuk narik mulu karena risih. Pakailah baju yang terbaik. Nah, kalau perlu ngantor kita wangi-wangian, ngantor tuh pakai dosi. Kan cakep ya. Coba sholat begitu. Mantap, Allah bangga itu. Karena Allah ketika kamu hendak sholat ke masjid, pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian terbaik. Sunnah, kemudian sunnah jadi wajib karena perintah Allah. Kalau Allah ada merintahkan, berarti hukumnya wajib. Jadi bapak ibu, walaupun nggak tahu sama sekali selama ini, maka pakaian seperti ini sudah mengikuti perintah Allah. Karena setiap ke masjid, sholatlah dengan pakaianmu yang terbaik. Kapan kalau bisa, ya, kalau bisa setiap sholat subuh pakainya ini, zuhur ini, parfumnya ini, apa? Itu Pak. Apalagi kalau bisa kasih teman kita, ya sedekah tuh, Masya Allah. Selama pakaian itu dipakai, maka dapat pahala dari Allah. Dipakai parfumnya, wangi dia, diterima amal ibadahnya, malaikat juga senang, Allah bangga, kita yang kasih dapat pahala. Gitu. Apalagi setelah ini, habis ceramah, udah sholat subuh, ceramah, ada bisa lihat tuh, ada teh tabar teman di situ samping. Kan berkah insyaallah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sempurna kita sholat menghadap ke kiblat, kemudian kita takbir ketika kita katakan niat dulu usolli fardhu subhi berapa rakaat? Raka'ataini, terus mustaqbilal kiblati, jadi makmum, jadi imam, makmuman atau imaman dari tanah. Allahu Akbar. Kita takbir. Ketika kita takbir, kita mengatakan ya Allah, tidak ada yang lebih hebat kecuali dirimu. Ketika kita takbir, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahku ini ya Allah, hanya dirimu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa patut kami sembah, hanya Engkau ya Allah. Tertuanglah di kalimat. Setelah kita takbir, kita baca apa? Iftitah. Ya, bagaimana Pak Ustaz? Terserah. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib. Boleh. Pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Monggo. Kalau nggak pakai, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Langsung Allahu Akbar, baca langsung Al-Fatihah. Bismillah. Pakai bismillah enggak usah pakai, enggak ada yang berselisih. Cuma ada yang jahat, ada yang terserah. Gitu Pak. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita sendiri, iya dalam wudu, iya. Tapi kalau Bapak Ibu sholat sendiri pun seperti sholat jadi imam itu bagusnya. Jangan dibalik. Ketika jadi imam, pelan banget. Ketika sendiri, sudah selesai. Nah, ini kebalik ini. Sempurnakan seperti halnya kita dilihat orang gitu. Sempurnakan ketika dulu mantan
mata mertua melihat. Sebenarnya kan dulu ketika kita mau nikah disolat kita sama mantan anak-anak, mantan ibu anak, khusyuk luar biasa. Kayak gini juga sholat, masya Allah. Maka kita sampaikan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu, kami ini menyembah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka, kalau kita ya Allah, karena kepadamu lah kami menyembah, pun hanya kepadamu ya Allah. Nasta'inu, kami meminta pertolongan, enggak ada yang lain ya Allah. Kita tambahin doa setelah sholat nih, ya Allah saya mau minta bantuan sama Pak Haji Kardi ya Allah. Nah kita enggak apa-apa ya. Saya minta bantuan sama Engkau ya Allah, lembutkan hati Pak Mika ya Allah, biar dia bisa ngutangin aku 20 juta. Nah, gitu. Tapi minta tolong kan kepada Allah, ya kan? Apa yang susah bagi Allah? Coba nih, jangankan itu, ya Allah aku pengen bikin, gampang. Ihdinas siratal mustaqim, beribadah dalam hidup kita minta pertolongan agar kita ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Kau bernikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Kau marahi, bukan jalan yang Kau benci, bukan jalan yang Kau laknati ya Allah. Bukan jalan yang sesat. Jadi kita butuh meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat insyaallah yang kita laksanakan ini kita istiqomahkan terus, hari demi hari kita perbaiki diri. Kita sempurnakan bacaannya, ya. Susah-susah untuk khusyuk. Mama jangan Bapak Ibu. Ulama itu juga begitu katanya. Susah khusyuk gitu ya. Jangankah kita sahabat Rasulullah, sahabat aja ketemu Rasulullah.